And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Bima Walia dengan NPM 0551210002. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sungai. Sungai, biasa disebut juga dengan kali atau bengawan, adalah aliran air yang mengalir dari di atas permukaan dan berbentuk memanjang, yang mengalir secara terus-menerus dari hulu sumber menuju hilir muara. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi dari tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Sungai terbentuk dari air yang berada di permukaan daratan, baik dari air hujan, mata air, maupun cairan gletser. Akan mengalir melalui sebuah saluran menuju tempat yang lebih rendah. Pada mulanya saluran yang dilalui relatif lebih sempit dan pendek. Sungai dapat dibedakan berdasarkan sumber airnya, debit air atau volume airnya, struktur lapisan batuan, dan bermuaranya. Berdasarkan sumber airnya, sungai dibagi menjadi 3, yaitu ada sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Berdasarkan besar atau debit airnya, sungai dibagi menjadi 4, yaitu ada sungai permanen atau perennial, sungai periodik, intermittent, sungai episodik, dan sungai ephemeral. Berdasarkan struktur lapisan batuan, sungai dibagi menjadi 2, yaitu ada sungai antecedent, sungai epigenesis. Berdasarkan arah aliran yang dilalui, sungai terbagi atas 4, yaitu ada sungai konsekuen, sungai subsekuen, sungai obsekuen, dan sungai insekuen. Berdasarkan tempat bermuaranya, sungai dibagi jadi 3, yaitu ada sungai areis, sungai edoraik, dan sungai exoraik. Sungai bermanfaat dan berguna bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Berikut ini manfaat dari sungai sebagai berikut. 1. Untuk perikanan dan juga tambak air tawar. 2. Sarana transportasi air. 3. Sebagai sarana tempat rekreasi atau hiburan. 4. Sebagai pembangkit tenaga air atau PLTA. Yang kelima, sebagai irigasi untuk pertanian sawah dan sebagainya. Yang keenam, biasanya terdapat batu yang dikelola untuk dijadikan alat membangun rumah. Yang ketujuh, sumber mata air bersih. Cara-cara menjaga sungai agar tetap bersih. Yang pertama itu pengolahan air limbah. Air limbah adalah penyebab sungai tercemar dan menjadi kotor. Usaha-usaha berikut ini adalah upaya untuk mengatasi pencemaran tersebut. Antara lain, yang pertama, mengatur lokasi industri agar jauh dari pemukiman penduduk. Yang kedua, industri yang menimbulkan air limbah diwajibkan memasang peralatan pengendalian pencemaran air. Yang ketiga, mencegah agar saluran air limbah tidak bocor. Yang keempat, mencari dan menemukan sumber bahan racun dan segera melakukan netralisasi secara kimia. Yang kelima, unsur yang tidak dapat dinetralisasi harus dipendam jauh dari air. Yang keenam, daerah industri dijauhkan dari peredaran air yang berhubungan langsung dengan air minum penduduk. Yang kedua, pengembangan daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran sungai atau DAS adalah wilayah daratan yang dibatasi oleh pemisah topografis berupa pegunungan bukit yang menerima air hujan dan mengalirkannya ke hilir dan bermuara ke laut. Cara pengendalian agar DAS tidak rusak. Yang pertama, mengadakan penghijauan dan reboisasi hutan sekitar aliran sungai. Yang kedua, membuat bendungan dan seluruh irigasi yang teratur. Yang ketiga, menindak tegas pelaku perusak lingkungan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Yang keempat, penyuluhan terhadap warga di sekitar sungai. Yang kelima, pengujian dan pengontrolan terhadap keadaan air sungai. Itulah cara-cara menjaga sungai dan melestarikan sungai agar tidak tercemar dan tetap bersih. Kita juga harus ikut menjaga sungai dengan cara yang kita bisa. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan ke sungai dan memilah-milah sampah yang akan kita buang. Demikian informasi mengenai sungai. Semoga informasi yang diberikan dapat menambah wawasan Anda seputar ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.